secara bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kini kitulah berkumpul di Musajiko dalam rangka mendengar kisah Isra wal Mi'raj Nabi. Semoga Allah memberi berkah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal. Salawat beriringi salam, marilah sabu-sabu kita hadiahkan pada junjungan kita, asal sekalian alam penghulu sekalian rasul, bintang rohani di dalam surga, manusia penyelamat umat dari hidup sampai mati, dunia dan akhirat. Diturunkan wahyu kepada beliau sebagai dalil nasi, dalil muttaqin, yakni Sayyidil Mursalina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati adalah guru tetap kita yang aku hormati Angku Nini Mama Menggadang Pasabat Tua Pemuka Masyarakat Penampu Imam Khatib Labai Pegawai Bapak Wali Nagari Jiwa Jorong, pemuda dan pemudi, indukan buang, indukan masyarakat, anak-anak yang aku cintai, umum salam kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang berhadir pada malam ini. Ambo tidak akan memanjangkan kalimah, langsung saja ambo mengaji. Capek kita mulai, capek kita mengaji. Kalau capek kita mengaji, capek kita sudah. Kalau capek kita sudah, capek dah pulang. Ya tak tu? Kayu kan? Nak capek pulang lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang aku hormati, adapun tujuan kita pada malam kini memperingati hari yang bersejarah. Tadi lah dimulai oleh Tuan Imam. Sejarah yang terjadi ke diri Nabi kau. Hakikatnya untuk kita nak bersama umat Rasulullah. Kalau bagi Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kaum tua yang lain. Kenapa? Nabi telah digelari Habibullah, kekasih Allah. Orang nomor satu yang disayangi Tuhan, yang dikasih Tuhan adalah Rasulullah. Yang kedua, Nabi telah diakui dan disediakan ampunan sebab buat salah. Alun buat dosa yang lain telah disediakan ampunan. Yang ketiga lah dijamin masuk surga. Andai kata Tuhan menghendaki nak memiratkan Nabi mulai dari rumah Umi Ani, itulah surga kehadiran kemanusiaan. Kenapa diperjalankan dengan rentetan yang berikut itu? Yang dinukilkan dalam kitab takdir bapak-bapak ibu-ibu. Tegak dan makna. Nyusah pujuan dua. Mangin oto je mangin ondang. Mangin oto je ondang kan sebentar. Sudah tu makasih lah. Duduk tu kan mangin masjid itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan nak menghendaki dari rumah Mian itu langsung ke hadirat kemanusiaan. Tetapi tidak. Sejarah ini dinukilkan dalam kitab Dadir. Dari rumah Mian ke Iji Ismail, dibawa kata lagu Zamzam, dibalah dagu Nabi, dijauhi burak dari Saruko, berangkit Nabi, singgah berhenti di Thayyibah atau Madinah Munawwarah. Terus ke Madian, negeri Nabi Shalih alaihi salam, sampai ke Bukit Tur Sinina, Wattini wa Zaituni wa Tur Sinina. Kalau di dalam peta disebutkan Gunung Sinai. Dari Bukit Tur Sinina, Nabi ke Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Baru sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Antara Baitul Lahmi dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Nabi melihat alam tamsil.
sampai naya jajang lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Roh-roh mustawa Rahman di Hadratul Qudusyah. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Rentetan cerita yang terjadi ke diri Nabi itu nan sabananya sebagai mauizah, pembelajaran bagi kita umat Rasulullah. Apa itu? Coba lihat Bapak Nusana. Nabi tidur di hiji Ismail. Tidur bukan lalu. Di sini baru nampak dua orang laki-laki yang sedang lalu, Hamzah dan Ja'far. Yang lalu itu Hamzah dan Ja'far. Nabi cuma tidur. Tidur di lalu ini berbeda ya Pak? Hah? Berbeda. Kalau nanti dua kok sana ikut bantu badan awak, tak diam satu orang. Malah kok kapan sampai kaki. Itu tidur dia betul. Tapi kalau lalu sambil tersandar amu aja lalu nak. Duduk aja bisa aja lalu. Jadi berbeda kalau tidur lalu. Nabi cuma tidur. Mayang menghadap kepada Hamzah, membelakang kepada Ja'far. Kenapa Nabi membuat ikut kok? Karena risikoku untuk sebagai pelajaran bagi umat Nabi nantinya. Itu Hamzah bapaknya, Ja'far adiknya. Hikmah yang pertama, Nabi memuliakan kadang, mengasihi dan kete. Apa kata Rasul? Man lam yarham sagiran walam yukrim kabiran pada sabinya. Barang siapa tidak memuliakan orang tua kami yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih kete, pada sabina kata Nabi itu bukan umatku. Bapak Ibu, mulai dari sejarah itu sampai ke alam tafsir tujuh balik itu agak cek malaikat Jibril. Hai Muhammad, inilah perumpamaan umat engkau. Tujuh balik dan dilihat alam tafsir oleh Nabi. Dua naga jahat, lima balik buat kesalahan. Bapak coba tujuh balik ada betul. Bisa sesuai. Apa yang kita dulu mulai dari yang dulu. Bayangkan, tujuh balik buat naga jahat. Jadi dalam prediksi malaikat Jibril dan akan terjadi nantinya. Dari tujuh balik orang umat Nabi cuma berdua nak masuk surga, nak lima balik kalau jom masuk neraka. Mudah-mudahan kita nak hadir ko masuk golongan anak ko masuk surga sedua. Amin Allah. Alhamdulillah. Tahu ya? Kini masalah tua jangan mudah. Nang tua itu tak bagi tiga. Pertama memang tua cukup. Yang kedua tua dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan seganti. Nah ketiga tua dengan ilmu, itu nanti dikatakan tua. Nama tua semua, tentu pertama ayah indua, inya andua. Uku, ayo. Kalau yang mulai dari kampung dalam sampai ke Kota Bangko, itu dikasih naik keringgiang sampai ke Gasantiku. Kalaulah bulan suami jadi uku. Kadang nak tangan awak supaya tidak puas tidak kalau orang mengku je kamakot awalnya 10 tahun mengaji buang buku la ilah setiap orang dirasakan. Tapi kalau daerah Pekanbaru sampai arah ke Padang orang mainnya tak salah lah dia buku dia mainnya ini yang jual dua atau buku jual dua mama kakak itu lebih kadang daripada orang. Nama nak kete tentu anak hadiah, keponakan, cucu. Di situ kita lihat. Zaman kini kau saling harga menghargai, menghormati itu nak kurang. Tidak salah Nabi makin. Cara dasar pemikiran hormati yang lebih tua. Tentu pertama ayat indua. Coba saya lihat dalam Al-Quran. Ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha ibu bapa. Tak ada kiramat yang paling kiramat. Tak ada doa yang paling mustajab
nomor satu doa dikabulkan Allah adalah ayah ibumu. Oleh bapak di sana, kita secara syariat malang dah dapat ditulak mujua dah dapat digaya. Ko ada kata dapat lah ayah je ibu awak nama penyakit lumpuh. Ya toh? Segala tatak di sini, makan disuapin, minum dituangin, ke sungai, madu dimaduin. Kita kata ke sungai bang sungai bahal nak buat. Maka senyum ke sungai bertampuang, maduan bertampuang, bagusua baitiah. Secara syariat itu musibah bagi awak, malang dia awak. Tapi pada hakikat itu karcis salungko dia awak. Halo, karcis salungko tu. Oleh bapak di sana, andai kata kita sedang solat, sudah solat maghrib atau solat isya, assalamualaikum Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi a'udzubika min syarrika wa nar. Apa ceindu atau ayah awak nak sedang sakit, yuang biar ciri amat tak pancana. Tinggalkan zikir, tinggalkan bertasbih, tinggalkan berselawat, tinggalkan amal sunat. Lebih besar pahala membasuh ciri induk memberasihan. Bu, bapak ibu, kalau kita sedang sholat sunat duha, sunat hajat, tahajud, diimbau oleh ayah ibu anak sedang sakit, yuang piya amak ke sungai, amak tak boleh lea-lea anak, tolong amak, tinggalkan tahajudmu. Lebih besar kamu mengerjakan ibumu pahalanya daripada kamu teruskan melaksanakan sholat sunat yang kita kerjakan. Ya Allah, sedang sabwa yang sunnah itu diimbau diinduk wajib putuskan sholat kecuali sholat wajib. Iku ada di kampung ambo, bocil tu kampung ambo kan ada anak. Bondanya mengakui anaknya lewat ke rumah langgai. Agak cik ayah juga, yuk segala lu, awak nak teragak mana juang cucu mali bawa. Alah mana sempat doa anak dia menangis. Ruihin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak, ini Al-Quran 114 surat. Ya. Salah satu suratnya Al-Baqarah. Artinya sapi betina. Iko menceritakan salah satu pengabdian seorang anak laki-laki kepada seorang ibunya yang sedang sakit. Cari sejarah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kok suatu kejadian yang terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada orang mati dah bunuh utuh dia. Agak cek umat Nabi Musa, ya Rasulullah, siapa tukang bunuh? Ada orang mati dah bunuh. Tolong carian kami siapa tukang bunuh. Jawab Nabi Musa alaihissalam, dapiah jawi. Agak cek, dapiah jawi. Dapiah jawi ya. Tapi kira kamu jawi ya, anak kali dapiah. Jawi jantan jawi tino. Tu dia juga lebih besar. Apa jawi jantan jawi tino? Jawi batino. Sudah tu batino ko ba anak ganti nalabagana. Jando tu lah bagana. Tapi ada jando ada bagana ya. Nak jadi mana nak lapang anak jual bagana nak ganti jual nak lapang anak. Tu nak jadi anak. Masalah jando ada nak ganti jando nan alun bagana gaya ya. Habis so itu je. Terus apa tu Nabi Musa jadi ganti nak pernah beranak. Kau cari dalam Al-Quran sejarah di surah Al-Baqarah. Sudah tu apa kecil? Nak pernah membaca, nak pernah berkerajo atau nak mulus.
kan tino anak sah ni tanah dah. Negati jo nala bagaimana? Alu bagaimana? Tak payah apa. Hidup jauh nak si dulu leh. Terus awalnya naik tamu kunyang putih, kunyang sama lah. Mulai dari pangui, apa pangui yang aku tunani muncul dia? Yo, anak aku tunani muncul pangui. Mulai dari pangui sampai seluruh tubuhnya kuku kunyang sadua. Sudah, tambah payah, tambah panik sudah. Sudah mencari dah. Aku tipu dia anak tadi dua orang ibu. Seorang anak laki-laki yang induknya sedang lumpuh, kama paing induk di lukuang. Paing kerajo di bawah induk. Atan lelo, mak duduk mak siko, tidur mak siko, apa kerajo. Dia cari amak, apa kebutuhan induk? Kaja cepet. Siapa kalau nama dia itu kama ayah, kama ibu, ibu sakit, kama di bawah ayahnya. Dia ada sanggup siko kau mengaku ialah. 2 hari ini, 2 tipu rumah mulai muncul rumah aduh dia kepuang kau jadi itu laki-laki kau 2 hari, 2 rumah mulai la ilaha illallah. Terus anak muda laki-laki tadi kemahin 2 di bawah di kasuah tarik akhirnya ini ada mempunyai saiko jawi. Anak jauh itu nanti pas dengan ciri-ciri dan tasawuf di pegang pembunuh kau tadi. Kalau paham untuk kali makan tak ada lain, untuk berbelanja tak ada lain, agak cerindu yuang. Ya mak, bawa lah ke pasar Karana, jual aja wih. Kalau ibarat kini, kau ada orang membeli sejuta, kau 2 hari. Ya mak, you bawa ke pasar, tipu lah kamu sih. Pas kuana. Wah, Aldo pernah makan ayam? Aldo, ganti? Iya. Aldo pernah kerja? Aldo. Ini yang sebaik. Cocok, pas. Para beli ayam. Kami bagi 2 juta ni. Cik, tidak baju baru, Pak. Tidak baju baru. Cuma mau tanya, amak tadi pasal 2 juta lah. 1 juta, apa kau nak beli 2 juta? Jual, Pak. Dibawa pulang. Itu ditanya dia kaya. Jual. Terus bawa kami pulang. Nak dorong balik. Lain. Tu mana juga? Orang tu nak balik 2 juta, maksud pun juga 1 juta. Aku tahu apa. La ilaha illallah. Kalau dicari bantuan, kan bodoh benar. Andiyo soal. Tentu pemikiran orang nama balik nak mau macam jual juta. Besok balik dia ke pasar. Dicari dia. Ya, kami balik 5 juta ya. Tak berjual. Nyuang mahal pasal kau orang membeli 2 juta suatu balik. Orang beli 5 juta tak berjual apa? Kau pulang dia. Tu baru dia tadi orang nak beli 5 juta mah. Alah, ilah ilah. Mana berjual? Ya mana berjual 2 juta? Tu berfikir kan ada amal berjaga 2 juta. Itu lah mana? Bisa bagi cari aja. Jual, kami beli 25 juta. Tidak jual ya. Amak juga jual 5 juta. Sampai kilo-kilo tersebut dalam Al-Quran kok. Mangko jawi itu dikubah kulitnya, keluarkan seluruh daging, tulangnya dimasukkan amin. Sakadang jawi itu isi amin baru itu balik. Berkat kalau dicari dengan logika itu berpikir anak komodo, tapi hakikatnya bukan. Dia patuh dengan apa yang dikatakan ibunya. Mangko ini mati sebelum ibunya meninggal dunia, mangko berdoa kepada Allah. Ya Allah, andai kata aku mati, tolong tempatkan anakku nanti tempat yang engkau sayangi yang tak pernah ditempati oleh orang lain. Maka doa itu mustajab diterima oleh Allah. Sesuatu keistimewaan yang terjadi kepada anakku ditempatkan di surga jannah. Kini jangankan seperti itu. Kadang awak kayu berpiti banyak mengkirimnya. Nani dua mak, kini kami tinggal mak kakak panti asuhan, para biaya tinggal
lapor berasa sebulan 5 juta kote urang pengasuhan. Anda kata itu yang terjadi bapak-bapak, kita kayu punya piti disuruh orang mengasuh, ditinggalkan anak tidak bersama kita. Jangankan surga, bau surga pun Anda tak dapat. Jo, Pak, beli dia lah. Ini pilihan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, kok dapat malang, dah dapat ditulak, tujuan dah dapat dirayak itu laki-laki gua. Kok dapat penyakit paru-paru, waktu gua berdagang. Kapet, hijau keluar. Ada ceminan dua. Biar kocok-kocok gua nak kenyang makan di rumah. Janganlah gua ya. Kapet. Congko jago nak kanyang dan makan rumah kau. Tua, pilihan kau. Model berjalan di rumah kau atau ayah. Bo. Kalau ini pilihan mana yang kau beli? Hah? Nak tahu jawab. Paling-paling ambil alternatif yang tengah. Jo, dah, bang, papi, ada. Nana Jo jangan turun di rumah, Nana ya jangan turun di rumah. Tu bang, kita buat je pondok kentek 52 meter di rumah. Kan jauh tu kan tak ada ngamen kubur tu le. Kau tak ada ngamen kubur punya kubur kami yang hanya le. Iyo, babuat pondok kalau rumah, bercampur ayah hidup kalau rumah. Jangankan bau surga. Jangankan masuk surga pun Anda tak dapat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kita nak tua-tua. Kita tak butuh uang. Kita tak butuh apa-apa. Tapi perlu kasih sayang. Bersama-sama juga anak cucu. Itu yang diharapkan. Oh bapak di sana. Mungkin lebih kurang aku dari sikoku lebih kurang dari 5 tahun. Mungkin lebih 8 tahun. Aku kasih kau dulu. Ibu aku masih hidup. 8 tahun yang berlalu. Aku baik ke daerah Bengkulu, harga makmur, ke Penari Siko, ke Jambi, ke Tabilahan, ke Dumai, sampai ke Batak. Tiba ke negara Ipin Upin. Di mana Ipin kau ya? Tiba sini dicari je pak. Di mana rumah Ipin? Tak ada. Betul. Tiba di ke sisi aduh Ipin. Kira Ipin itu ada di dunia maya. Apa maksud aku? Setiap kamu berangkat ingin pergi berdakwah seperti ini menyampaikan pengajaran. Ma ditelepon. Tolong doa aku ma. Aku ingin berjalan ma. Tolong doakan keselamatan ma. Ajawab aku. Nah, ibu selalu mendoakan kita. Kemanapun engkau pergi, semoga Allah melindungimu. Oi bapak tu sana. Kalau awak kayu piti banyak, awak apiah ke kawan, apiah ke sana. Tolong berdoa ni, waktu tua magia tu. InsyaAllah tuan-tuan badan sehat, tubuh sanang, berlaki. Saya sekantung, waktu magia piti. Kalau tak magia piti, litawinya mendoa awak. Litawinya mendoa awak. Tapi ayah dan ibumu tanpa kamu memberi, selalu menadahkan tangan, ya Allah, tolong pelihara anakku ya Allah. Tak kena lelah dan apapun. Beruntunglah kalau gitu dipunuh ayah ibu lain. Kau ada yang tersantai ekonomi,
doktor S3 disogong jasa waduh lo kalau jasa nak masih masuk 500 kasih bodoh nggak ditimu orang nggak dapat kerajo kadang sulit kadang selalu dapat musibah datangi ayah ibumu basuh air kakinya memohon kepada Allah ibu ayah tolong bantu aku doa dengan kesulitan corona ini tak ada doa yang paling mustajab tak ada doa yang dikabulkan kamu seperti berjabat tangan itulah doa ayah ibumu terhadap kita. Sembahyang 5 kali semalam, puasa di bulan Ramadan, naik haji 1000 kali, umrah 100 kali, membangun masjid 1000 buah, memberi fakir miskin, anak yatim piatu, berselawat, membaca Al-Quran, tamat di awal seminggu uji Al-Quran, tiap minggu tamat Quran. Kalau anda durhaka kepada ayah dan ibu, tak akan pernah membangun surga. You understand? You understand? Yes. Wah. Ibu maafkanlah diriku jika aku bersalah padamu tanpamu apa artiku. Ibu kau permata hatiku, surgaku di bawah kakimu. Ibu ridholah padaku. Bapak Ibu, cari sejarah Rasulullah. 2 bulan dalam perut ayah meninggal. Setelah lahir, beberapa hari atau beberapa minggu dibawa oleh Halimah Tusaqiyah. Sampai tahun sama Umi Halimah Tusaqiyah. Umur 4 tahun kembali kepada ibunya Aminah. Umur 6 tahun. Nabi bertanya ke ibunya, ya Umi, man abuka? Jawab, ma ya bo, si ayah bo. Bayangkan hai ibu, 2 bulan anak dalam perut ayah meninggal. Sampai tahun tinggal juga, 2 tahun tinggal jawab umur 6 tahun. Baru ini jawab, ini bertanya, si ayah bo ma, di mana ini? Kurang bayar bo tak ada. Betapa pilu hati seorang ibu. Betul? Betul-betul aja. Betul? Betul. Apa tuh jawabannya? Ya Muhammad, abuka Abdullah bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad, ayahmu Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, keturunan Ibrahim alaihissalam. Maju kini, ala meninggalnya. Di mana? Di Madinah. Singkat cerita, kata Rasulullah, aku ingin kalau mati pun mencari pandang kuburan. Apa itu? Mangko bisa diulah apa? Kalau kini ko bisa diulah untung. Kalau kini itu terapel. Kalau untung dulu kini pejero. Alphard canggih ya terapel dengan luna. Kini kalau kini Alphard atau Pajero. Balik ke Madinah. Ditanya di kota Madinah, di mana makamnya Abdullah? Itu di Bani Nadir. Ziarah di sini. Jadi apa di sana? Sampai ke makam Abdullah, Nabi duduk serta tangan kepala. Aminah duduk serta tangan pinggang.
Nabi berdoa kepada Allah umur 6 tahun. Aminah ibunya mengaminkan. Memohon kepada Tuhan supaya segala dosa dan kesalahan ayahku ampunilah ya Allah. Muliakan mereka, tempatkan di sisimu yang paling engkau sayangi. Al-Qatun Aminah, amin ya Allah. Pulang dari Makkah, dari Madinah, balik ke Makkah balik. Di antara Makkah dan Madinah ada negerinya bernama Abwa. Apa nama negerinya? Abwa. Di sini Aminah dapat sakit damam. Damam menggigit-gigit pada dia. Ditanya oleh Nabi, jawab mana? Dia amat damam. Iya dah. Maka berhentilah di sini. Turun segala rombongan saudagar. Berarti sini bersandar Aminah di batang kayu. Semakin lama semakin pucet. Sinan menangis. Disikulah anuko. Aminah menyampaikan pesan. Dia mau mendengar pesan Aminah. Dia mau mendengar. Oi nak kandung. Sayang ama Yonai. Tapi pasti sia dah. Pasti sia kan? Aku orang pasti sia. Lunang pesisir selatan. Kalau orang posisi kalau menyampaikan pesan dia siapa ya? Tua. Oh nak kan buang sibiran tulang bek jadi anak pelarai damam si dingin tanpa di kepala yo nak kan buang ditonek nak kadang ditampung nak tinggi baprilan kue lo lah nak kan kok ganti yang mungkin kaputui kok tadi yang nak mungkin kata buat itu bisa salah munyuk dia kirana batang wama yonakan wangi lalala artinya menyampaikan pesan dengan sesungguhnya dena mungkin lain ko bateh gitu nyona kok biar kata buat ganti yang kaputui ama akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata sampai la ilaha illallah Aminah berpulang ke Ramadullah. Demonstrasi malaikat kepada Tuhan. Ditentu demo. Ndak mengalak-alak manggang tu dong manggang-manggang tidak demo nama tu anarkis. Nanti katakan demonstrasi itu menyampaikan aspirasi. Tuhan, aku itu Nabi mana menikah. Siapa kata semua kene bahwa orang termuliakan engkau sayangi, aku ikut dua yang mati. Ya anbuang nanda apa sembahyang tu diucakian dia sudah. La ilaha illallah. Kecek Tuhan malaikat tenang. Yang menjaga Muhammad itu adalah aku sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya di alam semesta ini. Satu yang berupaya. Allahu la ilaha. Ikulah sebagai motivasi demi Allah. Ambo menerimu undangan Unggu Sudirman. Besok katibo, ambo berencana ke menziarahi dua boh. Tadi dari Padang Pariaman jam 9 langsung menziarahi buku. Baru lupa kasih. 8 tahun yang lalu aku selalu didoakan. Dia menadahkan tangan kepada tak terhenti-henti untuk mendoakan kebaikan diriku. Tapi setelah 8 tahun yang berlalu, tak ada tempat aku mengadu lagi. Tak ada doa yang lebih tajam dan lebih dikabulkan. Wahai anak-anak kursiku, kalau masih ada ayah, masih ada info, kesempatan surga ada di tanganmu. Engkau berbuat baik kepada ibumu dan ayahmu, itu kesempatan kercis. Para wanapiti dari penarik pulang ke Padang Pariaman, Manggaleh selama 12 bulan, pulang cari
Coba awak selaku anak kayak itu baru ingat. Wali anak. Kasih sayang ayah dan ibu terhadap anak. Apa kata Rasulullah? Inna minal haqqi ala walidi wa yu'allimuhul kitabah. Asma'u. Ada 3 kewajiban bagi ayah dan ibu terhadap anak. Pertama, wa yu'allimuhul kitabah. Bahwa mengajar ayah ini, anak-anak awak akan pandai baca Al-Quran. Maka berdosalah ayah dan ibu kalau anaknya tak pandai baca Al-Quran. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, awak dulu, wa ahlikum, anak, istri, saudaramu. Sana orang kami pun kepatah orang awak. Pujuk paku asa belimpi yang tak pulang dengan rekokkan dengan tak pulang di surat suci. Anak di bangku keponakan di bimbing, orang kampung dipetegangkan tegang kampung dan minaso. Saban cipanci orang lagi anak, sakijam-kejam saban bagi ayah dan ibu terhadap anaknya. Ada tak orang menyampak anak ke dalam kafe? Awak sayang ke anak tu dia ciaga dalam kafe. Oi, Pak. Lihat tu kawan menyampak dia sayang ke anak. Masalah dia buat cepat dalam kafe. Lihat tu. Enggak. Ingat, tanpa disadari wahai bapak ibu, mungkin secara syariat yang kasat mata yang dia lihat, dia sangat sayang kepada anaknya, tapi dia tidak sadar mau cek ke dalam tabik dan amuk, tapi menumpik anak-anak itu ke dalam neraka jahanam. Apa itu? Apa kata Rasulullah? Setiap darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu pupuk api neraka. Dari mana anak awak dia makan dan minum? Pakaian itu dari mana kita balik? Rumah anak kita ini dari mana dapat? Kalau dari makanan yang haram, sama kita mengoncian pertama turbo kan? Ini barang yang haram, makan dia, kau minyak turbo, jadi pipi. Itu tak sadar kita misalnya kena barang tidak ya kuliah ya sekolah ya kau boleh jawab kau fasilitas kau cukup habis dari mana cukup tadi secara duniawi dan syariat dia sayang apa kalau boleh minta berlaku tapi tanya dari mana ya Allah. Dunia aku sebentar. Kadang orang tak tahu kecewa tak kecewa, tapi malaikat selalu membawa hakikat. Cari dalam surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Seluruh perbuatan yang baik-baik malaikat yang sebelah kanan tukang mereka. Kita dengar 8 baik. Mulai dari turun dari rumah. Itu ada kem sebelah bawah. Kamu sendiri ya, sedang tidak ya. Sampai pulang ada kem kamera sebelah bawah itu. Tapi seluruh maksiat dan dosa ini ada kem sebelah tidak. Apa kemana? Anak pion cilo ayam kan? Besok di pengadilan Tuhan dipersidangkan, diadili jika hakim pengadilan Allah Qadir Abdul Jalil Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan alat bukti, 2 alat bukti CCTV yang dibawa oleh malaikat. Wa
inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Di antara kamu ada 2 orang malaikat yang selalu mengirimmu. Katibin. Nah sebelah semua ada ganca, nah sebelah kiri nah buat. Nanti disidangkan di pengadilan Tuhan, dikeluarkan alat bukti. Apa kata Allah? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Padahal itu tidak ada milik, tak ada teman, tak ada kawan, tak ada pembantu, tak ada orang yang membela. Milik hari itu wal amru yauma idzin lillah. Milik hajat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di sidang tak ada pengacara. Kalau ada keadaannya dalam TV tayo tenda, cuma nampak wa dalam berita, orang melihat 100 miliar. Bagasi. Mungkin kau nampak yang boleh sebisa dia lagi. Mana ngaruh payah 100 miliar. Bisa 30 dan 100 orang pengacara. Penasihat hukum untuk membela, yang bagai bisa jadi ringan, yang tidak bisa lagi jadi lepek. Itu ada sebetulnya. Kalau menciduk ayam, dia ada pengacara. Podo hal, kalau menciduk piti 100 miliar, orang isi nama. Sama nama menciduk piti itu mah. Sama menciduk ayam dan menciduk piti, sama harganya besar. Ya Allah, di sini diperlihatkan di pengadilan Tuhan. Tak ada teman, tak ada kawan, tak ada yang membantu lagi. Besok bersopok jauh darah, jauh rumah awak, jauh ayah awak, jauh ibu awak, dipindah dulu. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun. Nanti di padang mahsyar orang berbaris dan bersaf-saf, berkelompok-kelompok sesuai dengan siapa yang semasa dunia. Lara dia sembahyang sebelum dia sembahyang, kosong nak panutup semua nak pacilok semua pacilok. Berkelompok bermasing-masing. Tak ada teman, tak ada kawan. Nanti di sinilah suatu keistimewaan Rasulullah. Bu, di dunia lain kamu. Pak. La ilaha illallah. Tidak ada membantu. Pasal buat ayah, tolong ayah nak. Agak ayah, tidak bisa nak. Nafsi, gitu sorang-sorang. Dah, tolong dah, dari pinjam orang dah. Maaf saya kok, tak bisa membantu. Disitulah keistimewaan Rasulullah. Nanti tak ada bantuan. Seluruh para nabi dan rasul telah disampaikan, telah dikeluarkan, telah dibaca doa mustajab dari dunia. Tapi Nabi Rasulullah itu alimulapeh doa mustajab. Kapan? Nanti di padang mahsyar, di mana umatku nanti sane, di mana umatku nanti balik. Disitulah pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Diizinkan Allah, hai Muhammad, hari ini aku izinkan memberi pertolongan kepada umatmu. Hai kau nanti tu arwah. Cicariah kita dalam urang sarapal anak. Arju safatan min Muhammad lau kuntu irtakabu Muhammad. Jika ada orang wanita lau kapan boleh. Arju safatan min Muhammad lau kuntu irtakabu Muhammad. Mengharap aku akan syafaat dari Nabi Muhammad jika tak buat dia sesuatu yang haram. Awal mengaku ada berdosa. 5 aku ada berdosa. Termasuk aku guys. Aku mengaku dulu ada berdosa. Ulu Bani Adam kata wa khairu qul jawab. Setiap awak pasti bersalah berdosa, tapi sampai berdosa mengaku di hadapan Tuhan, bertobat kepada Allah Subhanahu. Awak berdosa, ambo pun berdosa. Cuma antara beda ambo jo awak kadang
Nabi harapkan innallaha ghafurur, harapan ampunan Allah. Walaupun ketek tak diampuni Tuhan tetap neraka. Walaupun anjing itu banyak, kalau diampuni Allah, alhamdulillah surga jannatun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Takah tu sayang Nabi jawab. Bayangkan Bapak di sana, waktu Nabi bertemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmah. Kecik Tuhan Muhammad selamat engkau telah bertemu denganku. Muka sudah sampai dia malah pacak. Engkau bersyukurlah. Senanglah hati mama. Galak Nabi. Senini aja galaknya. Nah selalu karena diidam-idam, karena dirindu-rindukan, dan diingin-inginkan. Kalau mau seperti ini, tuan ada lain. Galak seketeknya Nabi. Apa katanya? Ya Allah, aku telah digelari Habibullah. Aku dijamin masuk surga. Dosamu dijamin masuk neraka. Tapi bagaimana umatku nan ado di panari? Ado umatku nan ado di panari. Anda engkau randam dalam neraka. Engkau siksa dalam neraka.